Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Seperti biasa, Mimin Admin Surimin yang paling tampan, yang paling ganteng sejagat raya ini akan melanjutkan alur cerita Guruku Adalah Seorang Dewa episode ke-22. Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat suasana sejuk nyaman bagai di dalam taman. Terlihat dua orang yang sedang ngawangkong di saung sawah. Ternyata di sana adalah si Codet beserta abah kolotnya. Codet, kau jangan memikirkan resep pil tenaga dalam kecil ini lagi. Dari Yang Sing, keluarga Wang sudah ikut campur dengan hal ini. Lalu kemampuan kekuatan terang tingkat 6 kau ini bagaimana bisa dipukul sampai begini oleh seorang bocah kecil? Sebagai informasi bahwa yang kita sebut si Codet adalah Qian Liuzi. Lantas si Codet pun menerangkan kejadiannya kepada abah kolotnya. Aku sebenarnya tidak ingin bertarung, tapi dia yang mau mencoba denganku. Langsung tendang dengan kaki tangan kanan dan tangan kiri memukulku. Ucap si Codet menceritakan, namun kayaknya berlebihan. Lalu bagaimana lagi? Ucap si Abah bertanya kepada si Codet. Begini nih bah, dus, aku dihajarnya begitu saja bah. Seni bela diri tradisional mengajarkan sampai akhir. Aku tentu hanya mengeluarkan pukulan kanan di hidungnya dan tidak memukulnya. Tapi dia malah tiba-tiba melawan. Aku tidak terlalu memperhatikannya sehingga tidak menghindari jurusnya. Sembari memperhatikan si Codet Huahete para rugu, si Abah pun berpikir dalam hatinya. 3 orang tidak dapat mengalahkan 1 orang. Kemampuan Yang Yud ini mungkin sudah mencapai ke tingkat kekuatan gelap. Kalau tidak, si Codet tidak mungkin akan dapat dikalahkan olehnya. Dari keluarga Wang telah muncul lagi orang yang hebat. Pikir si Abah dalam benaknya. Lalu aku tentu saja sebanding bertarung dengan dia, Abah. Ucap si Codet menyanjungkan dirinya sendiri. Abah, aku tidak bisa menahan amarah ini. Apakah kita akan membiarkan dia begitu saja? Lalu yang aku tahu dari keluarga Wang hanya lebih kuat sedikit di masalah militer. Tapi tidak ada kemampuan di pertarungan kuno. Kenapa kita harus takut, Abah? Ucap si Codet kepada abahnya. Bocah sepertimu tahu apa? Dari depan keluarga Wang memang kekuatan militernya lebih besar sedikit. Tapi sebenarnya si kakek tua keluarga Wang mengontrol kelompok naga tersembunyi Huakia. Kau juga tidak memikirkan kalau keluarga Wang tidak ada petarung kuno. Bisa disebut salah satu dari 4 keluarga besar di Yangzing. Asalkan si kakek tua itu masih hidup, kita tidak bisa mengganggunya. Apakah kau paham, Codet? Ucap si Abah kepada si Codet. Kalau dikatakan begitu, Yang Yun adalah orang dari keluarga Wang. Bukankah pertandinganku kemarin jadi sia-sia? Ucap si Codet merengek kepada abahnya. Kemungkinan besar adalah dari keluarga Wang. Lalu bisakah kau berpikir dengan otakmu? Kau dengan menyebarkan keluar berita tentang pil tenaga dalam kecil miliknya membuat dia mendapatkan kesulitan sedikit. Ini tidak sulit kan? Ucap si Abah tegas kepada si Codet. Lantas si Codet pun menjawab. Memang benar, orang yang berusia lebih mengerikan. Namun ternyata ada seseorang yang sangat misterius menguping pembicaraan mereka dari tadi. Dia seperti seorang anbu. Yang Iyun, matilah kau. Ucap si Codet sambil berjalan meninggalkan si Abah. Keluarlah kau. Ucap si kakek kepada anbu tersebut. Terlihat orang yang misterius tadi melesat cepat ke pinggir si kakek. Pembicaraan tadi kau sudah mendengarnya. Sudah tahu harus melakukan apa kan? Ucap si kakek kepada anbu tersebut. Lantas si anbu pun membuka topengnya. Terlihat aura membunuh terpancar dari matanya. Asalkan uangnya ada, kami organisasi pembunuh tulang bunga tidak akan mengecewakanmu, Abah. Ucap si anbu tersebut. Ternyata dia bukan anbu, melainkan dia seorang pembunuh bayaran.
Cerita beralih ke Yang Yiyun yang sedang mengendarai mobil mewahnya. Wus, wum, wum. Sambil mengendarai mobil, Yang Yun pun terpikirkan kata-kata si Codet. Meskipun si Codet sudah berjanji tidak akan bertindak, tapi aku tetap pulang sendiri untuk memastikannya lebih baik. Ceting, tiba-tiba ada notifikasi masuk ke HP Yang Yiyun. Terlihat notifikasi itu dari Paman Wang. Yiyun, masalah ditahan sudah diatasi. Paman Wang sangat membantu penjualan minuman alkohol Helbar perusahaanku. Akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya. Lantas Yang Yun pun melesat cepat dengan mobilnya. Wum, 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 ngik. Akhirnya Yang Yun pun sampai di tempat tujuan. Perubahan ini benar-benar sangat besar, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya. Padahal ada banyak rumah tua dari kerajaan rakyat. Semuanya dijadikan gedung rata. Benar-benar sangat disayangkan. Aku yang dari jurusan sejarah juga tidak tahan melihatnya, ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Karena melihat tempat bersejarah dijadikan gedung begitu saja. Namun tiba-tiba ada teteh-teteh seksoi menghampiri Yang Yiyun. Apakah mau dipijit, Tuan? Di dalam ada kakak-kakak cantik. Apakah kau mau masuk ke dalam untuk melihatnya? Ucap wanita tersebut menggoda Yang Yiyun. Namun dengan santuy Yang Yun pun mengacuhkan teteh-teteh seksoi tersebut. Terima kasih, aku masih ada urusan, ucap Yang Yiyun sambil berjalan. Namun tiba-tiba si teteh-teteh seksoi itu pun memijat Yang Yiyun dengan pijatan yang sangat luar biasa, sehingga membuat Yang Yiyun hokcai dibuatnya. Tidak ada orang yang bisa menolak dengan tangan penjelajah nagaku, ucap teteh-teteh seksoi tersebut di dalam hatinya. Sambil meringkis keenakan, Yang Yun pun berpikir di dalam hatinya. Teknik ini ternyata mirip dengan 13 tangan urat nadi yang aku punya, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya. Lantas Yang Yun pun membalas pijatan tersebut dengan 13 urat nadi, sehingga membuat si teteh-teteh itu pun mengaung. Kimochi, katakan, teknik ini kau pelajari dari mana? Hah? Ucap Yang Yiyun bertanya kepada teteh-teteh tersebut. Tuan Ki yang mengajarkanku. Klub kuda putih yang di sebelah adalah industri dia juga. Apakah kau tertarik untuk bergabung klub kuda putih? Dengan kemampuanmu pasti dapat menjadi kartu utama, ucap si teteh-teteh seksoi kepada Yang Yiyun. Cui Hua, apa yang sedang kau lakukan ini? Ucap seseorang yang sangat misterius. Akhirnya kita pun diperlihatkan dengan sosok Tuan Ki. Terlihat dia sangat kolot dengan cambuk di pinggangnya. Kalau di kampung Mimin seperti pangangon kebo. Salam Tuan. Kau kelihatannya juga bisa teknik pengobatan tradisional. Cui Hua sudah bertindak tidak sopan kepadamu. Aku adalah Chan Kibian dari Kabupaten Kuno. Siapakah dirimu, wahai anak muda? Ucap Paman Ki bertanya kepada Yang Yiyun. Namun nampaknya Yang Yiyun ngingkik begitu saja. Aku bernama Yang Yiyun, pernah belajar teknik pengobatan sedikit. Aku masih ada urusan penting, jadi aku pergi dulu ya, ucap Yang Yiyun kepada Paman Ki. Tidak disangka kau adalah Yang Yiyun yang mereka sebutkan membuat pil tenaga dalam kecil, ucap Paman Ki kepada Yang Yiyun. Ah, apa yang kau katakan? Apa itu pil tenaga dalam kecil? Aku tidak paham sama sekali, Paman, ucap Yang Yiyun sembari berjalan saja. Namun tiba-tiba, wush, Paman Ki menyerang Yang Yiyun dengan cambuk kebonya tersebut. Pem, dengan santuy Yang Yiyun pun memegang cambuk tersebut. Paman Ki, main serang secara diam-diam. Kau tidak menaati kebijakan petarung. Sambil menarik cambuk itu, Paman Ki pun berkata, aku sudah berusia anak muda. Anggaplah mengalah dariku saja. Lalu aku datang bukan untuk pil tenaga dalam kecil. Silahkan memberikan ajaran kepadaku, ucap Paman Ki. Kecepatan reaksi yang mengejutkan ini. Dia memang petarung kuno, ucap Paman Ki di dalam benaknya. Lantas Yang Yun pun melakukan serangan kepada Paman Ki seraya berkata, kalau begitu jangan menyalahkanku mengeluarkan jurus terlalu berat. Hiat. Terlihat Paman Ki pun menahan dengan pecutnya.
Tak mau kalah, Paman Ki pun melancarkan serangan yang kedua kalinya. Jurus pecut amarah suli, heat. Yang Yun pun menghindari serangan tersebut dengan ngebling ke belakang. Wush. Boom. Terlihat serangan itu sangat luar biasa sehingga membuat tanah menjadi hancur. Brak. Yang Yun pun menginjak pecut tersebut dengan begitu kuat. Terlihat Paman Ki pun berkenan untuk menarik pecut tersebut, namun tidak kuat. Kemampuan puncak kekuatan terangku ternyata tidak bisa menarik satu kakinya, ucap Paman Ki di dalam hatinya sembari berkenan. Terlihat Paman Ki pun terkejut dengan kemampuan Yang Yiyun yang sangat luar biasa. Dengan berusia muda, kotok, ampun, dengan berusia muda begini, ternyata bisa mencapai kemampuan petarung kekuatan gelap. Tidak bisa dipercaya, ucap Paman Ki di dalam benaknya terewas-rewas. Dengan melakukan salam petarung, Paman Ki pun memuji kehebatan Yang Yiyun. Kemampuan anak muda yang benar-benar seperti yang dibicarakan. Aku sudah kalah. Terima kasih sudah memberikan ajaran kepada aku, Tuan. Ucap Paman Ki berterima kasih kepada Yang Yiyun. Namun nampaknya pecut itu masih diinjak Yang Yiyun dengan sangat kuat. Lantas Yang Yiyun pun berbalik untuk melanjutkan perjalanannya. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu ya Paman, ucap Yang Yiyun. Tunggu sebentar Tuan Yang. Sebenarnya aku ada satu permohonan. Terimalah aku sebagai muridmu. Tidak ada hujan, tidak ada badai teguh karu, Paman Ki pun ingin menjadi murid Yang Yiyun. Apakah akan diterima atau tidak? Kita tunggu aja alur selanjutnya.